Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Barat terus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Salah satunya bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Sulbar. Dalam rangka mencegah terjadinya maladministrasi di lingkup pemerintah dan masyarakat, Ombudsman melakukan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Barat. Di antaranya Unasman, Unimaju, Unika, Unsulbar, dan Stein Majene. Kerjasama dilakukan melahirkan agen-agen ombudsman di masyarakat sehingga maladministrasi mulai dari pemerintahan tingkat bawah hingga atas dapat dicegah dan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksana harian Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Irfan Gunadi mengatakan kerjasama 5 perguruan tinggi di Sulawesi Barat baru pertama di Sulbar untuk pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kesempatan yang dibangun dalam kerjasama ini adalah menempatkan mahasiswa perguruan tinggi untuk magang di kantor Ombudsman dengan program magang selama 4 bulan agar melahirkan agen Ombudsman yang dinilai mampu menyampaikan program kerja Ombudsman dalam pencegahan maladministrasi. Melihat atau memotret sejauh mana proses pelayanan publik di sana, sejauh mana proses pengelolaan pengaduan di masing-masing instansi, karena di Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik, pengelolaan pengaduan di masing-masing internal pemerintah atau di kantor itu juga menjadi salah satu kewajiban. Nah, jadi kita mau lihat seperti apa. Nah, setelah 2 bulan mereka magang juga di kantor penyelenggara pelayanan publik, kembali lagi ke Ombudsman untuk memaparkan kira-kira apa yang ditemukan di sana. Irfan Gunadi menambahkan dengan magang di kantor Ombudsman, mahasiswa diharapkan bisa menyelesaikan beban studi sampai 20 SKS. Irham Hamal Mansur, Muhammad Adam. Saudara, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat terus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya maladministrasi baik di pemerintahan guna memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat. Telah hadir di studio pelaksana harian Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar yang juga asisten pencegahan Bapak Irfan Gunadi. Kita akan bertanya langsung terkait langkah Ombudsman melakukan pencegahan maladministrasi. Apa kabar Pak Irfan? Luar biasa. Dan mungkin langsung saja, ini apa sih yang dimaksud dengan maladministrasi ini? Mungkin banyak pemirsa yang belum memahami maladministrasi ini seperti apa? Baik, kalau maladministrasi mungkin seperti yang dikatakan Pak Rifai tadi, memang agak kurang populer di masyarakat saat ini. Masyarakat paling tahu terkait dengan korupsi, pasti semua tahu. Nah, padahal kalau kita mau tarik, korupsi itu adalah terjadi sebelum maladministrasi. Jadi pintu korupsi itu adalah dimulai dengan maladministrasi semua. Nah, jadi kalau secara sederhana kita jelaskan menurut Undang-Undang 37 tahun 2008 bahwa maladministrasi itu mulai dari perilaku melawan hukum, melampaui wewenangnya atau menggunakan kewenangan sebuah pejabat negara untuk kepentingan lain dalam penyelenggaraan negara yang berakibat. Jadi ada akibat yang ditimbulkannya, yaitu kerugian material dan imaterial. Nah, jadi segala bentuk perbuatan itu menyebabkan kerugian kepada masyarakat oleh penyelenggara negara bisa dikategorikan sebagai maladministrasi. Oke, nah untuk dampaknya sendiri, apa sih yang paling langsung dirasakan masyarakat terkait jika terjadi malapraktik ini, maladministrasi ini maksud saya? Iya, jadi dampak, mungkin sebuah contoh ya, secara sederhana saja kalau pelayanan PDAM di Mamuju ini terus terganggu, tentu pelayanan terhadap kebutuhan air bersih dan sebagainya itu sangat terasa ke masyarakat dalam sisi penyediaan air bersih. Nah, di sisi lain seumpama pengurusan KTP dan sebagainya, jika masih ada pungli, masih berbayar, terus terjadi penundaan berlarut yang harusnya selesai 1 hari tapi berbulan-bulan tidak selesai, sertifikat tanah juga seperti itu, makanya ada dampak kerugian baik secara material maupun imaterial. Nah, jadi di skop itu dampak maladministrasi. Oke, baik. Mungkin saya sedikit pengen lebih tahu lebih dalam. Ini untuk di wilayah Sulawesi Barat sendiri, berapa sih persentase yang sudah didapatkan oleh Ombudsman sendiri terkait maladministrasi yang ada di wilayah Sulawesi Barat? Apakah ada data terkait berapa maladministrasi yang ditemukan? Jadi kalau menurut data yang ada di kami,
bahwa laporan itu sudah sekitar 1.500-an sejak 2013. Jadi Ombudsman Sumbar itu berdiri sejak 2013. Itu sudah ada sekitar 1.500 lebih laporan yang masuk di kantor kami. Nah, kalau kita urut dari substansi laporan yang masuk, yang tertinggi itu adalah masalah yang ada di desa pertama. Terus turun ke masalah kesehatan, infrastruktur, pendidikan, bahkan sampai ke kepolisian. Nah, jadi kalau di substansi desa yang masuk di kami itu adalah proses pengangkatan dan pergantian perangkat desanya. Nah, kalau di masalah infrastruktur terkait dengan perbaikan jalan dan sebagainya. Nah, kalau di masalah kesehatan itu banyak terkait BPJS, pelayanan rumah sakit, UGD dan sebagainya. Nah, seperti itu yang ada di gambaran laporan-laporan yang ada di Ombudsman Sulawesi Barat. Oke, mungkin jika ada masyarakat melihat langsung atau melihat langsung maladministrasi, proses pelaporannya seperti apa? Ini mungkin pemirsa juga ingin tahu, mungkin jika melihat langsung maladministrasi, proses pelaporannya seperti apa? Ya, jadi kalau di kami pertama boleh datang langsung ke kantor kami. Saat ini ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 137, pas di samping Wisma Euro. Nah, di situ kantor. Nah, kalau tidak berhalangan ke kantor berarti bisa melalui media-media sosial. Ada di Facebook, WA, Instagram. Nah, untuk pelaporan melalui telepon bisa melalui 0811 245 3737. Nah, jadi melalui nomor itu meskipun berada di Mamasa, di Polman, Pasangkayu, Mamuju Tengah, itu bisa langsung calling ke call center kami seperti itu. Oke, nah untuk sektor mana saja nih lokasi pencegahan maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman? Ya, terkait dengan pencegahan, jadi kalau di Ombudsman itu ada dua sayap di sana ya. Sayap pertama itu terkait dengan penerimaan dan pemeriksaan laporan. Jadi di sini akan menerima laporan dari masyarakat, memverifikasi secara formil dan material, dan jika bersyarat itu akan lanjut ke pemeriksaan. Nah, kalau di sayap pencegahan ini lebih luas lagi karena di sayap pencegahan ini sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008 di pasal 7 di sana Ombudsman diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan upaya pencegahan. Apa yang dicegah? Yang dicegah adalah maladministrasi. Jadi cakupannya sangat luas. Pertama ada melakukan kajian, dituntut melakukan kerjasama dan berbagai survei dan lain-lain kita lakukan untuk memotret sejauh mana sih potensi maladministrasi yang kira-kira terjadi di Sulawesi Barat. Nah, itu bisa dipotret melalui berbagai laporan yang berulang yang sering terjadi yang masuk di kami. Berarti itu terdeteksi bahwa ada hal yang perlu diberikan saran di situ karena Ombudsman kan juga diberikan tugas untuk memberikan saran kepada pemerintah, kepala daerah dan presiden terkait dengan proses pelayanan publik yang terjadi di Republik ini seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin terkait fungsi dari pencegahan yang dilakukan oleh Ombudsman itu seperti apa? Fungsi pencegahan pertama yang telah kita lakukan ya, baru-baru ini kita menandatangani MOU atau menjajaki kerjasama antara di Sulawesi Barat 5 perguruan tinggi ya. Jadi di Polman itu ada Unasman, di Majene ada 2 kampus yaitu Unsulbar dan Stein Majene. Terus di Mamuju juga ada 2 yaitu Unimaju dan Unika atau Makaka ya. Nah, jadi kalau di pencegahan kita lihat lebih detail di perjanjian kerjasamanya, di situ ada 4 sektor yang mau kita kerjasamakan. Pertama terkait dengan proses magang ya, magang karena di saat ini yang program Mas Menteri itu terkait MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di situ kan disiapkan para mahasiswa itu untuk lebih siap di dunia kerja nantinya. Jadi konsepnya adalah ada 20 SKS yang diberikan untuk mencari pengalaman kerja di luar. Nah, jadi pertama masalah magang, kedua masalah praktisi mengajar, KKN tematik dan penelitian bersama. Nah, namun di kerjasama kita kali ini itu akan lebih fokus terkait dengan proses magang. Ini sementara kita godok bagaimana proses magang di kantor. Jadi ke depan mahasiswa kan dikasih waktu 4 bulan tuh untuk keluar mencari pengalaman di berbagai instansi. Nah, jadi Ombudsman ke depan ini gambarannya membuka kelas pelayanan publik mungkin untuk tempat magang dari beberapa kampus yang sudah menjalin kerjasama tadi di 5 kampus.
dan mungkin ada perwakilan dari unsur lima mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu akan dikumpul dalam satu kelas. Nah, 1 bulan pertama itu akan dibekali dengan bagaimana itu pelayanan publik, bagaimana itu maladministrasi dan sebagainya. Nah, dari 1 bulan itu setelah dibekali terkait dengan beberapa ilmu terkait pengetahuan maksud saya terkait dengan pelayanan publik dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya 2 bulan kemudian itu akan ditempatkan di berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik untuk melihat, mahasiswa akan melihat sebenarnya pelayanan publik itu seperti apa. Nah, jadi kan bukan hanya teori lagi yang dipelajari di dalam kelas, tapi betul-betul menyaksikan bahwa proses pelayanan publik, administrasi dan sebagainya di kantor ini itu seperti ini. Nah, jadi 2 bulan mereka akan mengamati terkait dengan bagaimana proses pelayanan, bagaimana proses pengelolaan pengaduan di masing-masing instansi, karena di Undang-Undang 25 itu juga mewajibkan seluruh instansi itu ada pengelola pengaduannya tersendiri. Jadi tidak langsung ke ombudsman begitu. Jadi ada prosesnya. Ya, ada proses untuk mengelola pengaduan secara internal. Nanti kalau belum selesai atau sudah mentok baru ombudsman. Nah, jadi itu yang akan kita dorong. Nah, setelah 2 bulan ini kita bercerita tentang magang tadi, mereka akan kembali ke ombudsman dan memaparkan kira-kira apa yang diperoleh di sana. Pengalaman 2 bulan itu seperti apa, dan pihak kampus juga akan menilai dari pengalaman magangnya itu dari 20 SKS kira-kira mata kuliah mana saja nih yang bisa dikonversi ke 20 SKS itu. Jadi memang ombudsman akan lebih membangun sinergitas dengan perguruan tinggi untuk tahun ini seperti itu. Oke, ini tentunya juga sangat menarik ketika kita berbicara terkait kolaborasi dan juga kerjasama. Ini juga penting untuk memberikan dampak luas tentunya. Dan ini kami juga mendengar informasi bahwa Ombudsman melakukan kajian terkait kurikulum kebencanaan di Sulawesi Barat. Itu mengapa Ombudsman saat ini melakukan dan juga concern terhadap isu tersebut? Ya, jadi kalau kita lihat masalah kebencanaan, kalau kita buka data indeks risiko bencana Indonesia, nah kita akan melihat bahwa Sulawesi Barat itu 2 tahun berturut-turut 2020, 2021 berada di urutan pertama. Daerah yang paling tinggi risiko bencananya se-Indonesia. Nah, kalau kita tarik lebih detail lagi ke kabupaten-kabupaten, ternyata Majene yang punya poin lebih tinggi terkait dengan risiko bencana, tapi kabupaten lain pun demikian. Nah, jadi mungkin inilah yang pusat mendeteksi bahwa terkait kebencanaan itu perlu dikaji, karena ujungnya nanti dari kajian itu akan lahir saran perbaikan untuk penyelenggara pelayanan publik, yakni pemerintah. Nah, karena kalau kita berbicara kebencanaan, kita urutan pertama yang paling tinggi risiko bencana, tentu kita pasti harus lebih siap dengan berbagai hal terkait dengan kebencanaan. Jadi kalau kita buka tentang Undang-Undang Kebencanaan itu, Undang-Undang 24 2007, bencana itu, penanganan bencana itu ada tiga tahapan. Pertama itu di prabencana, kedua saat terjadi bencana, dan pasca terjadi bencana atau rekon dan rekonsiliasi ya. Nah, rekon dan rehab maksud saya. Nah, untuk saat ini kita akan memotret di proses prabencana. Nah, di prabencana itu ada berbagai kegiatan di situ. Yang paling menonjol adalah mitigasi bencana atau pengurangan resiko bencana. Nah, kalau kita tarik lagi, urai lagi, di situ ada di proses mitigasi bencana itu ada penyuluhan, sosialisasi dan pemberian atau pembekalan ilmu terkait dengan kebencanaan. Jadi secara sederhana kalau terjadi bencana, umpamanya gempa, banjir dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi inilah yang harus dipahami masyarakat Sulbar pada umumnya, bahwa kalau terjadi bencana, umpamanya gempa dan sebagainya, itu kita harus lakukan apa? Nah, disitulah dituntut BPBD dalam hal ini untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan kurikulum kebencanaan. Nah, namun kalau kita lihat, mungkin di TPR ini sudah ada sosialisasi terkait itu, belum? Belum kan? Nah, itu juga di kantor kami belum. Nah, makanya mungkin di ujung dari kajian ini kita akan memotret kira-kira gimana sih kesiapan pemerintah dalam penyajian informasi bagaimana menghadapi bencana. Jadi mengingat indeks resiko kita ini paling tinggi se-Indonesia. Jadi dengan indeks IRBI itu juga kita harus lebih siap dong untuk mengurangi risiko yang terjadi terkait bencana itu. Mungkin seperti itu secara sederhananya. Tapi apakah memang dari Ombudsman sendiri sudah membangun komunikasi dari pihak stakeholder tersebut, mungkin dari pemerintah provinsi, mungkin gubernur atau juga
instansi terkait seperti BPBD. Apakah memang sudah ada output dari perencanaan ini terkait pembuatan kurikulum kebencanaan di Sulbar? Iya, terkait dengan kajian kami ini, jadi namanya kajian cepat ya atau rapid assessment. Jadi kalau di Ombudsman itu ada 2 kajian yang dilakukan di bagian pencegahan. Pertama itu systemic review atau peninjauan yang sistemik terhadap sebuah kebijakan, dan kedua itu adalah rapid assessment. Nah, kita ada di bagian rapid assessment untuk mengkaji masalah bencana. Jadi di Februari Maret ini masih di tahapan deteksi. Nah, jadi belum ada output sama sekali yang akan disampaikan. Ini masih berproses di proses deteksi. Jadi kalau di kajian itu ada 3 tahap. Pertama deteksi, analisa, dan assessment. Nah, kita ada di bagian rapid assessment untuk mengkaji masalah bencana. Jadi di Februari Maret ini masih di tahapan deteksi. Nah, jadi belum ada output sama sekali yang akan disampaikan. Ini masih berproses di proses deteksi. Jadi kalau di kajian itu ada 3 tahap. Pertama deteksi, analisa, dan pemberian saran untuk hasil kajian. Nah, jadi kalau saat ini Ombudsman Sulbar itu masih berada di tahapan deteksi. Jadi kita masih mendeteksi beberapa isu, beberapa data dan sebagainya yang akan kita analisa nantinya. Nah, nanti mungkin di proses analisa kita akan mengunjungi berbagai stakeholder yang terkait dengan kebencanaan. Baru setelah itu mungkin kita akan paparkan hasilnya seperti itu. Jadi ini masih di dalam tahapan deteksi seperti itu. Oke, baik. Terkait mungkin saya sedikit menyinggung kembali terkait kolaborasi dengan kampus-kampus di Sulawesi Barat ini kan menjadi agen ombudsman. Apakah agen ombudsman ini sangat diperlukan di masyarakat, dan seperti apa peran konkret yang mungkin dilakukan oleh agen tersebut? Oke, baik. Nah, terkait dengan agen ombudsman atau sahabat ombudsman mungkin yang agak lebih sederhananya, peran di masyarakat itu sangat dibutuhkan. Pertama, ombudsman itu belum terlalu populer di masyarakat. Nah, kedua, kalau berbicara terkait maladministrasi, ini hampir terjadi di semua segmen-segmen pelayanan publik di kabupaten kita, di provinsi kita. Nah, jadi pertama kita harapkan bahwa agen nantinya ini bisa mengadvokasi lah masyarakat kalau umpamanya terjadi dugaan maladministrasi, penundaan sertifikat dari sisi air bersih tadi dan sebagainya, itu mereka tahu kemana harus melapor ya. Nah, jadi kan saat ini masyarakat biasanya bingung atau tanda kutip apatis kalau terjadi sesuatu, sudahlah, nggak ada juga yang bisa menyelesaikan. Nah, itu yang kita harapkan bahwa masyarakat memahami bahwa jika menemukan kendala atau dugaan maladministrasi dalam proses pelayanan publik, itu mereka tahu di mana harus melapor dan bagaimana caranya. Itu kita harapkan dari agen ombudsman itu. Oke, luar biasa. Nah, ini terkait memberikan informasi dan juga sosialisasi masyarakat terkait maladministrasi tadi. Saya mungkin penasaran bagaimana ombudsman sendiri mensosialisasikan kepada masyarakat luas, kepada masyarakat di Sulawesi Barat terkait pelaporan dan sistem maladministrasi seperti apa. Mungkin salah satunya mungkin yang sekarang kita lakukan melalui kunjungan ke media tentunya. Tapi langkah konkret yang sudah dilakukan dari ombudsman sendiri untuk sosialisasi terkait bagaimana sistem pelaporan dan juga apa saja yang telah dilakukan? Oke, baik. Kalau kita berbicara apa saja, berarti kita harus memulai dari 2013 dong. 2013 ya. Karena Ombudsman Sulbar terbentuk itu di 2013. Nah, jadi sejak awal saya bisa cerita karena di awal-awal itu memang nggak ada yang kenal Ombudsman, bahkan ada yang bilang bahwa Ombudsman itu LSM yang dibiayai negara. Itu lebih parah itu. Nah, di situ di 2013 kita mulai mensosialisasikan mulai dari kampus, sekolah, bahkan ke pemerintah, dan akhirnya mulai di 2015 sampai saat ini itu Ombudsman sudah mulai sangat dikenal di Sulbar dengan berbagai laporan yang diselesaikan dari 1.500 tadi, tentu sangat berdampak luas bagi bagi masyarakat terkait manfaatnya. Nah, yang pernah kita lakukan yang paling saya ingat itu di pencegahan adalah ada program namanya Ombudsman di Pasikolang ya. Jadi kalau Pasikolang itu berarti bahasa daerah saya di sekolah kan. Nah, jadi Ombudsman itu ke sekolah, jadi setiap hari Senin itu kan ada upacara di situ. Nah, jadi di situ menjadi ajang sosialisasi kepala perwakilan waktu itu untuk menyampaikan sebenarnya apa sih ombudsman itu, bagaimana tata cara melapor dan apa itu maladministrasi tentunya. Nah, seperti itu yang paling saya ingat. Yang lainnya sih adalah sosialisasi yang kita adakan, umpamanya ada
event apa begitu di daerah, kita datang untuk menyampaikan apa itu maladministrasi, apa itu ombudsman. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin terakhir mungkin dari Pak Irfan sendiri, mungkin pesan-pesan kepada masyarakat tentunya terkait maladministrasi, apakah ada hal penting yang mungkin ingin disampaikan pada masyarakat, silakan. Ya, closing statement ini ya. Ya, closing statement. Ya baik, pertama terkait dengan maladministrasi, kalau kita sadari saat ini kita ini mengakses layanan mulai dari listrik kan, mulai dari telekomunikasi dan sebagainya. Belum lagi kalau sudah keluar rumah itu pasti mengakses jalan, infrastruktur dan sebagainya. Nah jadi secara tidak langsung semua yang ada di luar diri kita ini adalah pelayanan publik, karena pelayanan publik itu sangat luas, terdiri dari barang, jasa dan administratif. Nah jadi kalau tiga ini saja kita setiap hari menerima, dan di situ ada kewajiban pemerintah sebenarnya untuk menyajikan kualitas pelayanan yang lebih baik. Nah, jadi kalau masyarakat sadar akan haknya sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan yang lebih baik, tentunya ini pasti akan mengalir laporan ke ombudsman, karena secara tidak langsung kita melihat bahwa ternyata kalau ombudsman sudah tahu haknya tentang pelayanan publik, mereka pasti proaktif. Harusnya saya dapat pelayanan begini dong, harusnya seperti ini. Nah itu yang kita harapkan, bahwa ombudsman sadar bahwa masyarakat sadar bahwa ada hak yang harus didapatkan terkait dengan kualitas pelayanan yang baik untuk disajikan penyelenggara negara, seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Irfan Gunadi. Tentunya menjadi pesan yang cukup baik kepada masyarakat bahwa sangat penting memahami bagaimana sistem pelaporan jika terjadi maladministrasi, dan tentunya bukan hanya ombudsman saja tapi seluruh masyarakat tentunya berkolaborasi bersama pemerintah, masyarakat dan juga ombudsman untuk siap membantu memberikan pelayanan terbaik dan juga mengawasi tentunya. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan Gunadi telah hadir di studio kami di TVRI Sulawesi Barat, dan tentunya ini menjadi penyemangat baru buat masyarakat dan juga kita berharapkan kolaborasi ke depannya. Baik, terima kasih. Barat, dan tentunya ini menjadi penyemangat baru buat masyarakat dan juga kita berharapkan kolaborasi ke depannya. Baik, terima kasih. Oke.